saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, salam jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, ada satu yang tidak boleh kita lupakan ketika kita berdoa. Pastikan posisimu sebagai anak-anak Tuhan. Sebentar saya akan uraikan lebih jauh dan sekarang mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Kami percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi bagian dari hidup dan nyawa kami, supaya kami sadar benar ketika kami berdoa, kami harus memastikan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-11. Matius 7 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Ayat 7 dan 8 katakan, mintalah, carilah, ketoklah pintu. Artinya apa? Meminta bisa dengan mulut kita saja. Minta bisa dari jarak jauh. Pokoknya orang itu masih bisa dengar kita bilang, tolong minta buah. Buah apa? Buah mangga di kebun bapak yang sedang masak itu. Sudah kuning buah mangganya. Tetapi kalau kita disuruh Tuhan, sesudah minta harus bergerak, cari. Mencari itu dengan mata, dengan tangan, dengan kaki. Kaki melangkah, mata melihat, tangan mengambil. Ada kegiatan, aktivitas untuk mendapatkan berkat Tuhan itu.
Dan kemudian yang ketiga ialah pergi melangkah sampai ke tempat tujuan. Sudah tidak bisa mengetok pintu dengan remote control. Tidak bisa. Tetapi harus sampai ke pintu, dan saya menyebutnya sebagai pintu hati Tuhan. Ketok di sana, pintu terbuka, berkat Tuhan tercurah untuk hidup saudara seperti yang saudara minta kepadanya. Hari ini secara khusus kita mau melihat bahwa kata Alkitab tadi, jadi jika kamu yang jahat. Mengapa Yesus menyebutkan kamu yang jahat? Oleh karena Roma 3:23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau begitu, maka Bapa yang jahat maksudnya kita semua ini adalah orang berdosa. Kok bisa ya orang berdosa menyekolahkan anaknya sampai sarjana? Kok bisa orang berdosa membimbing rumah tangganya sehingga menjadi orang yang baik, senang memberi bantuan kepada orang lain? Itu maksudnya. Jadi kalau kita sebagai manusia yang punya 1001 macam kelemahan dan kekurangan bisa memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak kita, terlebih lagi Bapa kita di surga. Bapa itu Bapa yang apa? Nomor satu, dia Bapa yang kudus. Kalau dia beri berkat, pasti berkat yang tidak mencelakakan kita. Berkatnya itu berkat yang kudus. Yang kedua, dia Bapa yang sempurna, ya kan? Jadi kalau begitu dia tidak pernah memberikan kepada kita emas 18 karat. Ia pasti memberikan kepada kita emas yang 24 karat. Demikian juga banyak hal-hal yang lain saudara sekalian. Kalau Bapa memberikan, ia pasti memberikan yang terbaik untuk siapa tadi? Itu sebab saya mulai dengan itu tadi. Dikatakan dengan jelas firman Tuhan di sini, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Apanya? Minta apa? Yang minta tadi adalah anak-anak. Ya. Ayat 9 dan 10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika anaknya meminta ikan? 11. Jadi jika kamu tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, berkali-kali sebutkan tentang anak. Maksudnya ialah itu yang menjadi pondasi dan landasan kita ketika kita berdoa. Tolong jangan berdoa terlalu percaya diri. Padahal hari ini ketika engkau berdoa, segala perbuatanmu, tingkah lakumu, dan segala kehidupanmu tidak menunjukkan bahwa engkau adalah anak Tuhan. Misalnya, kita mudah terpancing ketika tukang parkir, kemudian misalnya kita mau parkir mobil untuk kami di Batam, mau parkir mobil, kita kasih dia karena memang kita tidak punya, kita beri dia uang 5.000. Dia marah. Dia bilang, "Om, bayarnya 2.000. Tapi saya tidak bawa uang 2.000. Karena itu lain kali kalau jalan-jalan bawa mobil, bawa dong uang pas." Kita mulai terpancing mau marah. Itu bukan menunjukkan sifat seorang anak Tuhan. Karena kita sudah menurunkan derajat kehidupan kita seperti seorang tukang parkir. Saya bukan menghina tukang parkir ya. Maksudnya saya mempersoalkan yang tadi marah-marah padahal sudah mau diberi uang. Ya. Jadi jaga baik hidup kita supaya nampak benar dari kehidupan kita itu adalah anak Tuhan. Mengapa? Firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau sempurna karena Bapamu sempurna. Mau bagaimana lagi? Tak
Dan bagian firman Tuhan lain begitu banyak menegaskan kepada kita, karena kamu setelah dibeli dengan hargamu telah lunas dibayar, katanya. Karena itu permuliakanlah Bapamu di surga dengan tubuhmu, tubuh fisikmu. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, sementara itu mulut kita manis-manis meminta kepada Bapa yang di surga. Padahal belum lama kita baru mencaci maki orang. Itu yang kita harus jaga benar. Jadi jaga etika dan moral kita, pola dan gaya hidup kita, tutur kata dan tingkah laku kita, hingga kita layak disebut sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan yang kudus dan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya semua pemirsa benar-benar dapat menghayatinya, mempraktekannya, dan menjaga hidupnya Tuhan. Menjaga hidupnya masing-masing untuk memuliakan nama-Mu dan layak disebut anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga Engkau mudah memberi kepada kami berkat terbaik untuk hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.